لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما بالربوبية وإرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفر بالله وخير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, bimbingan, ridha, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hati dan keimanan kita tetap berada pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah dan jalan-jalan tuntunan. Tentu ini merupakan nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita saat ini, yang tentu pertama-tama kita syukuri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kembali mengeluhkan seiring dengan menemukannya tersebarnya atau menguatnya kembali penyakit yang merebak, pandemi COVID-19, yaitu tentang adanya pemikiran atau statement atau slogan-slogan bahwa salat Jumat itu bisa saja diadakan secara virtual. Hal ini banyak membuat masyarakat kebingungan sehingga membutuhkan keterangan dan penjelasan dari para pemangku fatwa. Dalam hal ini yang sah dan absah adalah Majelis Ulama Indonesia, dan alhamdulillah sudah dikeluarkan sejak beberapa bulan yang lalu, dan perlu dipertegas kembali di mana fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah tidak membolehkannya seperti itu. Hal ini tentu sudah menjadi satu pegangan yang kuat dan kokoh bagi kita, sebab sudah ada dewan atau majelis yang ditunjuk oleh orang-orang yang berkompeten di negeri ini untuk menentukan itu semuanya. Baiklah, untuk lebih jelasnya dan lebih mendalamnya pemahaman kita, mari kita coba melihat bagaimana syaratnya sah salat Jumat itu menurut para pemangku mazhab atau para ulama-ulama Islam yang dinukil turun-temurun melalui kitab-kitab yang dipergurukan, dan kalau dicari sumbernya tidak lain bersumber pada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal bahwa 4 mazhab ini tidak lain adalah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hanbali. Meletakkan syarat sahnya
dengan berbeda-beda berdasarkan hadis dan riwayat yang mereka analisa, bukan berdasarkan atas kecenderungan hawa nafsu dan keinginannya belaka, atau berdasarkan keilmuannya belaka, tetapi berdasarkan atas keilmuan dan ketakwaannya dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta amanahnya. Yang pertama adalah waktunya harus zuhur, semuanya sepakat. Ya. Menurut Imam Malik itu ya ada 5 syaratnya. Menurut Imam Ahmad atau Hambali itu 4 syaratnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah 7 syaratnya, berbeda-beda. Baiklah, kita masuk syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah waktunya zuhur. Ya. Walaupun jumlah orang itu banyak, misalnya terpaksa harus terjadi giliran atau pelaksanaannya di satu tempat itu susah sekaligus sehingga harus ada jeda waktu. Kalau lewat zuhur itu tidak diperkenankan lagi. Ya, jadi zuhur. Kalau secara virtual bisa saja di sini zuhur, kemudian nyambung ke Mekah. Di Mekah sekarang ini masih pagi. Atau kita sambung ke daerah yang di belakang lagi ke arah Australia sana, ya bisa saja pagi di Mekah, kita di sini sudah sore. Jadi itu sendiri sudah menggugurkan hukum-hukum itu sendiri yang mengatakan secara virtual itu adalah bisa absah. Ya. Yang kedua adalah ada yang namanya al-balad. Yang diwajibkan orang untuk salat Jumat adalah bermukim. Kalau dia musafir tidak wajib hukumnya, bisa ganti dengan salat zuhur. Nah, kalau dengan virtualan, orang di mobil bisa, di atas pesawat bisa, atau di berbagai tempat bisa. Tidak ditahu apakah dia musafir atau tidak musafir. Sedangkan roh daripada salat Jumat itu adalah berkumpulnya umat Islam beribadah kepada Allah pada waktu tertentu, di tempat tertentu, diimami oleh orang-orang tertentu. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah, terbentuknya jamaah. Yang dimaksud jamaah adalah berkumpulnya jamaah di suatu tempat. Ya, bukan berkumpulnya jamaah di mana-mana. Ya, ada yang di loteng, ada di bawah tanah, ada yang di mana, tidak bisa. Ya, jadi jamaahnya ini bagaimana? Kalau sejarah awalnya mengapa jamaah Jumat itu ada yang berpendapat dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat dengan Imam Hanbali atau Imam Ahmad, guru dan murid, minimal 40 orang. Sumbernya dari mana 40 orang? Yaitu ketika Rasulullah SAW belum hijrah ke kota Madinah, belum, dan ingin hijrah ke kota Madinah. Umat Islam itu sudah terbentuk di kota Madinah, sudah banyak orang yang menganut agama Islam, dan mereka sudah menawarkan bagaimana Rasulullah kalau kami salah bagaimana. Kemudian Nabi mengatakan kalian boleh salat Jumat karena tidak ada rasa takut, tidak ada yang larang, kemudian terserah. Sementara Nabi masih di Mekah, maka diutuslah utusan ke sana untuk diperintahkan melakukan salat Jumat yang dipimpin oleh As'ad bin Zurarah. Ya, dibantu oleh sahabat-sahabat lainnya dari golongan Ansar. Maka dilakukanlah, jumlahnya itu 40 orang. Dan tempatnya belum ada masjid saat itu. Ada satu tempat yang bersih, kemudian mereka kumpul di tempat itu. Itulah 40 orang. Kemudian Imam Malik mengatakan minimal 12 orang sah. Kenapa? Ada satu peristiwa di kota Madinah. Kalau menurut Imam Malik bahwa syariat Islam itu mulai dijalankan secara utuh setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, ada satu kesempatan sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat seperti ini, kemudian orang semuanya berkumpul dan banyak orang berkumpul saat itu. Tiba-tiba secara bersamaan kabilah dagang dari kota Syam, yaitu dari Damaskus, Yordania dan Lebanon, itu negeri Syam, datang membawa barang-barang kesananya. Orang ada jamaah di masjid itu. Ya, di antara mereka ada yang ketakutan. Ya, belum turun ayat tentang salat Jumat yang ada syarat-syaratnya itu belum. Nah, ketika itu berhamburan orang menyelamatkan barang-barangnya dan pesanannya.
Karena perjalanan itu tidak setiap hari ada kabilah dagang yang datang. Dalam 1 bulan, 2 bulan mungkin kalau ada 1 kali. Berhamburlah. Yang tinggal itu hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 12 orang sahabatnya. Ya, dan itu tercatat di dalam Al-Quran menjadi bagian daripada asbabun nusul. Fa idza ra'aw tijaratan aw lahwan min faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minallahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ketika mereka melihat kelompok perdagangan atau mereka dalam keadaan berlahu, yang mengerjakan sesuatu perbuatan di luar salat Jumat, infaqu ilaiha, lari ke tempat perdagangan itu. Wa tarakuka qa'ima, sementara engkau malah ditinggal oleh mereka dalam keadaan berdiri qa'ima, berdiri khutbah. Katakan kepada mereka, qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan kepada mereka, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, imbalan, kemuliaan jauh lebih bagus daripada perdagangan yang engkau lari ke situ. Maka kejadian ini turunlah ayat itu, tidak ada lagi orang melakukan itu. Begitu datang salat Jumat, semuanya datang salat Jumat dengan penuh khusyuk, mulai dari awal-awal waktu. Jadi yang diambil oleh Imam Malik adalah itu 12 orang tersisa. Kalau begitu minimal 12 orang, ya salat Jumat sudah bisa dilakukan di suatu tempat. Ini mazhab Imam Malik, dianut di Aljazair, dianut di negeri-negeri Afrika, ya, dan negeri-negeri Arab yang bagian Afrika. Kemudian ada lagi yang meriwayatkan bahwa minimal 3 orang sudah bisa. Yang penting ada khatibnya dan 2 orang yang mendengar selain daripada imam. Ya, kalau imam itu memang merupakan kewajiban setempat, dia memang harus standby. Sedangkan yang datang itu adalah khatib dengan 2 makmum. Diambilkan bahwa kata-kata jamaah, ya, jum'ah itu adalah satu kesatuan. Yang dimaksud dengan jamaah adalah 3 orang ke atas, maka minimal 3 sudah bisa dilakukan. Tapi mazhabnya kita orang Imam Syafi'i adalah minimal 40 orang. Kita jalan berdasarkan mazhab kita. Itu dari syarat ketiga. Syarat yang keempat adalah adanya izin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melakukan salat Jumat di Mekah, tidak ada izin. Kalau melakukan salat Jumat, mereka harus perang dulu. Ya, masyarakat pada saat itu belum bisa. Jadi tidak usah dilakukan. Cukup dilakukan dengan melakukan salat zuhur. Dilakukan dengan salat. Zaman sekarang ini orang sudah diizinkan melakukan salat Jumat di mana-mana. Ya, tetapi ingat saudara-saudara kita yang minoritas berada di daerah-daerah seperti di Amerika, di Washington, itu mereka melakukan salat Jumat tidak bisa seluasa kita. Ada satu tempat mereka ditentukan, kalian salat Jumat di masjidmu situ. Sementara orang yang berasal dari berbagai daerah datang tidak muat. Mau ditambah ke halaman atau menyetop mobil supaya kita lanjut salat di jalanan, tidak bisa, tidak ada izin. Oleh karena itu diadakanlah beberapa kali gelombang di sana. Ya, ada sip 1, sip 2, dan itu juga berkenaan dengan syarat hukumnya yang akan kita lihat. Jadi ada izin, bahkan dalam mazhab Imam, ya, bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu harus memimpin. Wah, harus pemimpin. Jadi kalau di suatu tempat ada presidennya. Kalau ada gubernurnya yang harus memimpin itu. Ya, tapi tidak semuanya mazhab itu setuju dengan itu. Kalau sudah ada izin itu sudah mewakili pemimpin. Kata penganut mazhab yang lainnya. Ya. Kemudian syarat yang kelima, dan ini hanya syaratnya Imam Malik saja. Yang lainnya tidak seperti ini. Apa? Harus di masjid. Harus di masjid. Kalau bukan masjid tidak sah. Kalau menurut Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, kan dulu Nabi perintahkan di Madinah belum ada masjid dan orang melakukan salat Jumat. Jadi ingat bahwa adanya perbedaan pendapat ini berdasarkan daerah-daerahnya, ya. Ya, saudara-saudara kita yang ada di Aljazair, di Tunisia, di Maroko, di sebagian negara-negara Sudan, Afrika, ya mereka mengerjakan sesuai dengan pendapat mazhab yang mana harus di masjid. Kalau tidak di masjid, tidak ada masjid yang buka, ya lakukan salat zuhur saja. Kemudian syarat yang keenam adalah boleh dilakukan salat
satu tempat, maksudnya di satu kota, apabila ada hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh dilakukan dua. Menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu satu saja. Kalau ada Masjid Al-Markaz Al-Islami, semua kita di situ. Ya, dan yang lain tidak boleh melakukan. Kenapa pertimbangannya pada zaman Nabi orang melakukan salat Jumat di Masjid Madinah, di tempat lain tidak boleh, di Madinah saja. Jadi kalau harus Jumat semuanya datang di tempat itu. Itu pada zaman dahulu di mana jumlah orang Islam tidak sebanyak sekarang ini. Iya, tetapi pendapat Imam Syafi'i tetap mengatakan, tetapi kalau tidak memungkinkan boleh ditambah. Nah, sekarang Masjid Al-Markaz penuh, Masjid Istiqlal penuh. Ya, ada masjid di sampingnya, diisi lagi masjid itu, diisi di sampingnya. Nah, sekarang alhamdulillah semua masjid pada hari Jumat penuh. Artinya semuanya sah menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, ya mazhab yang lainnya tidak apa-apa, tidak dipersoalkan itu. Yang penting ada 2 tempat, 3 tempat penuh atau tidak penuh boleh. Kalau mazhab yang lain, kita bahas Imam Syafi'i yang keras ini, yang sangat ketat, ternyata juga masih boleh. Nah, kalau misalnya ya tidak bisa dilakukan seperti tadi di kejadian yang di Washington, tidak bisa orang melakukan salat di tempat lain, ya bolehlah dilakukan salat dengan shift, tetapi sesuai dengan hajat. Jangan saat ini bisa kita lakukan sama-sama, ada masjid lain kemudian kita adakan shift di sini, tidak bisa, tidak memungkinkan. Yang terlambat datang itu resikomu sendiri. Tidak usah gara-gara ada seorang yang orang berpengaruh misalnya, karena saya belum salat Jumat, ya adakan shift kembali karena saya belum salat Jumat. Ini sudah hawa nafsu namanya. Iya, tidak bisa begitu. Itu adalah syarat ke-6. Syarat yang ke-7 adalah adanya 2 khutbah. Ya, sekarang kita kembali kepada persoalan yang pertama, adalah secara virtual. Maka apabila secara virtual, sekarang imamnya ada di mana? Itu dulu yang ditanya. Kalau salat Jumat, imamnya ada di mana? Kemudian khatibnya ada di mana? Bisa saja imamnya di sini, khatibnya di sana. Tidak satu tempat. Kemudian bisa saja imamnya di sini, kemudian makmumnya ada di sana. Terus menghadapnya ke mana? Kita tidak tahu. Yang ada di utara daripada belahan dunia, ya Mekah adalah menghadap ke selatan. Yang di selatan ya, sudah subhanallah. Tidak ada dalil-dalil yang bisa menguatkan. Jadi sudah bagus apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama bahwa salat Jumat secara virtual itu tidak boleh, dalam tanda petik haram hukumnya dilakukan. Ya, kecuali mungkin kalau ada hal-hal darurat sekali yang misalnya seperti ini, ya salat virtual. Nah, di sini tempatnya sempit sekali, kita melakukan salat. Ya, di belakangnya nih ada gedung lagi, sebagian dari sana, tapi kan masih satu tempat. Bisa saja virtual, tapi harus dibatasi ini saja. Sama dengan televisi. Kalau begitu, sama dengan masjid di sini, kemudian di bawahnya ada satu tempat lagi di bawah, diisi oleh orang di bawah, sama dengan Masjid Al-Markaz, ada televisi masuk ke bawah melihat, itu masih satu tempat. Tapi kalau terbuka seperti apa yang dimengerti orang sekarang ini, apa itu virtual? Waduh, itu tidak memungkinkan. Jadi dengan memahami daripada syarat sahnya salat Jumat ini, maka kita semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan saat ini alhamdulillah sesuai dengan sunnah Nabi dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, mari kita memperhatikan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama, karena insya Allah itu sudah merupakan satu pertimbangan yang baik, ya, yang sesuai. Dan apabila kita merujuk kembali kepada kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama, maka itu umumnya sejalan dengan hal itu. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullah. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي